Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Luxury Sneakers. Yap, di sini udah ada banyak banget sepatu yang bakal gue review. Gue pengen kasih tunjuk kalian preview sedikit. Yang pertama di sini ada sepatu yang keren banget, Zoom Type, salah satu sepatu ternyaman yang pernah gue coba, Nike Cosmic Unity. Last but not least, kali ini kita bakal bahas sepatu Nike Dunk UNLV. So without further ado, let's check it out and stay tuned. Alright guys, tangan gue ini udah ada sepatu Nike Dunk UNLV. Ini sepatu yang jujur aja gue pengen banget semenjak gue ngelihat sepatu ini dengan versi off-white. Yap, gue akuin versi off-white-nya keren banget. Tapi kalian pasti tau lah ya, off-white itu udah tinggi harganya sekarang dan rare pastinya. Dan karena sepatu ini baru aja dirilis lagi, ini jadi salah satu sepatu yang menurut gue must cop banget. Dan menurut gue ini merupakan sepatu yang cocok banget untuk dijadikan daily casual wear, daily beaters, dan dipakai kemana-mana tuh bakal jadi keren dan eye catching aja menurut gue guys. Tahun 2021 ini Nike tuh bakal nge-boom banget versi Dunk-nya, bakal dirilis banyak banget, ada beberapa next colorway yang rilis, dan di awal tahun aja kita udah dapat dua versi yang low. Yang pertama yang ini, terus ada yang black and white, sama ada beberapa women's colorway juga. Tapi basically buat gua guys, gua lebih suka versi yang ini dibandingkan dengan yang versi black and white. Sebenarnya gue tahu banyak banget orang yang lebih suka versi black and white, tapi gue nggak terlalu suka karena memang biasa aja gitu black and white. Pasti emang versatile banget, tapi buat gue ini merupakan colorway yang gokil sih, keren banget. Gue suka warna abu-abunya, gue suka warna merahnya, dan di video kali ini gue juga bakal bahas sedikit mengenai history dari sepatu Nike Dunk pada umumnya guys. Jadi sepatu ini pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya kenapa sepatu ini tuh mirip sama Air Jordan 1. Entah itu versi high atau entah itu versi low, ada kemiripannya guys. Dan bisa dibilang memang 80% sepatu ini tuh kayak identik lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan sebenarnya gue juga nggak tahu kenapa sepatu ini akhir-akhir ini booming. Pendapat gue ya, kalau gue bisa persepsiin dikit, kayaknya sekarang itu Air Jordan 1 udah banyak banget beredar di pasaran, jadi banyak yang pakai sepatunya, which is good menurut gue, nggak masalah sama sekali. Tapi mungkin sekarang orang pengen sesuatu yang beda, tapi tetap ngasih looks yang sama. Makanya Nike ngerilis sepatu ini tuh menurut gue di saat yang tepat, dan memang bener-bener guys, sekarang jadi sepatu yang booming banget. Dari sejarahnya sendiri, sepatu ini pertama kali dirilis di tahun 85, dan yang ngedesain sepatu ini sebenarnya sama dengan yang ngedesain sepatu Jordan 1, yaitu Peter Moore. Jadi secara bentuknya sendiri memang 11-12, tapi yang unik dari sepatu ini sebenarnya, sepatu ini tuh didesain untuk menjadi versi yang lebih minimalis dari sepatu-sepatu basket yang dirilis pada zaman itu guys. Jadi tahun 85 tuh ada Air Force One, ada Jordan 1, dan sepatu ini sebenarnya tuh lebih dikategorikan untuk pemain-pemain universitas di US sana pada waktu itu. Dan juga sepatu ini merupakan salah satu pelopor sepatu Nike juga yang mengutamakan warna di sepatu basket guys. Jadi maka dari itu sepatu Nike Dunk itu pada tahun 85 sampai 90-an itu populer banget. Dan sekarang baru mulai populer lagi guys, karena memang sebenarnya sepatu ini tuh cukup bersejarah. Dan salah satu hal yang bikin gue tertarik sama sepatu ini sebenarnya bukan dari historinya sih. Historinya gue baru-baru aja belajar. Cuma gue tertarik sama sepatu ini karena gue lihat beberapa seri Dunk lainnya itu tuh punya leather dan juga overall feel yang sedikit berbeda dari sepatu Jordan 1. Yang pertama, gue itu sempat melihat dari punya teman gue versi off-white yang sama UNLV kayak gini. Leathernya itu soft banget dan memang bener-bener kayak nyaman gitu di kaki. Jadi bener-bener movable gitu guys. Di sepatu ini kalau gue bisa bilang dari segi leathernya sendiri memang sedikit berbeda secara implementasi. Gue ngerasa sepatu ini tuh lebih dibikin untuk dijadikan daily beaters, jadi bakal lebih kokoh, lebih durable. Jadi leather yang digunakan di sepatu ini memang sedikit lebih tebal dari sepatu-sepatu Dunk yang dulu gue pernah lihat. Terutama yang warna merahnya ini menurut gue cukup tebal. Cuma yang di bagian warna abu-abunya sendiri, ini gue ngerasa yang ini rada tipis guys. Jadi yang warna abu-abunya ini menurut gue gampang untuk crease. Tapi di samping itu secara craftsmanship-nya sendiri, gue rasa kayaknya sepatu ini tuh mirip sama leather yang digunakan di sepatu Air Jordan 1 Low pada umumnya. Juga kalau kalian nanyain masalah kualitas di sepatu ini, jujur aja punya gue nggak ada masalah sama sekali. Beberapa dari temen-temen gue yang lain sempat ngatain kalau sepatu ini punya kualitas yang sedikit kurang di pair mereka karena sepatu ini di mass produce, jadi kadang ada yang kurang rapi dikit. Di punya gue ini sama sekali nggak ada masalah, bener-bener bagus banget. Cuma gue berharap aja dari segi leathernya ini tuh bisa dibikin sama kayak yang versi off-white guys.
Dari segi talinya sendiri, gue suka banget. Talinya itu kayak nggak cuma polos warna merah aja, tapi di sini kayak ada warna sedikit orange-nya gitu. Gue suka banget. Dan talinya juga menurut gue bagus. Dan di samping itu kalian juga bakal dapat nylon tang yang sama persis ada dengan sepatu Air Jordan 1. Dan kalau kita ngomongin masalah fitnya sendiri, sepatu ini punya fit yang cukup berbeda dari sepatu Jordan 1. Kalau menurut gue lebih prefer untuk turun setengah size pakai sepatu ini, karena memang bagian belakangnya di sini juga nggak terlalu banyak padding. Dan untuk bagian toe-nya sendiri, gue rasa ini cukup beda sama sepatu Jordan 1. Ini gue bisa ambil sepatu Jordan 1. Yap, ini tuh kayak lebih bubbly, kayak lebih gini ya guys, ya lebih gede gitu bagian toe-nya. Kalau kalian mau beli true to size juga menurut gue sebenarnya nggak masalah, cuma kalian harus tali sampai di bagian atas ini supaya bagian heel-nya itu lebih nyaman guys. Jadi kalau gue cuma tali di sini aja, itu tuh kayak gue ngerasain ada heel slip sedikit di sepatu ini. Untuk bagian midsole-nya, sepatu ini menggunakan kapsul yang ini gue kira tuh sama kayak sepatu Jordan 1, tapi beda. Ini tuh berasa keras banget bagian midsole-nya, kayak bener-bener kokoh gitu. Dan sepatu ini juga tidak memiliki air unit atau cushioning setup sama sekali guys. Jadi pure rubber kapsul, dan secara first impression tuh gue pegang kayak keras gitu. Tapi ternyata setelah dipakai ya nyaman-nyaman aja sih, nggak masalah sama sekali. Menurut gue sih nggak terlalu kerasa signifikan ya bedanya antara sepatu ini sama Jordan 1. Menurut gue sih sama-sama oke kalau buat harian. Secara cushioning menurut gue sih jujur aja nggak ada masalah sama sekali. Sepatu ini udah dari tahun 85, jadi ya emang cushioningnya standar aja seperti ini. Dan menurut gue juga nggak bisa dibandingin sama sepatu-sepatu zaman sekarang guys. Untuk bagian tractionnya sendiri, kalian mendapatkan traction yang mirip banget sama kayak traction yang ada di sepatu Jordan 1. Cuma beda dari segi teksturnya aja, gue ngerasa ini masih merupakan salah satu traction terbaik sepanjang masa. Dan ini tuh bener-bener berdencit banget kalau kalian pakai sepatu ini guys. And that's about it untuk initial review dari sepatu Nike Dunk UNLV. Buat kalian penasaran sama harganya sendiri, gue beli dengan harga retail. Sepatu ini jual dengan harga Rp1.429.000 guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneakers seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.